Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat dalam belajar dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 11 semester 2. Pada materi yang ke-18 ini kita akan belajar tentang toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Untuk yang pertama kita akan melihat pengertian kerjasama antar umat beragama. Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus mempertimbangkan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi maupun negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya, forum kerukunan umat beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten dengan hubungan yang bersifat konsultatif, dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Lalu bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghormati, toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Dengan demikian akan tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita akan melihat manfaat kerjasama antar umat beragama. Umat beragama diharapkan perkuat kerukunan. Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka dia akan yang pertama memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dialog antar umat beragama dapat juga memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Sebab jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka ia akan memberikan sumbangan dari stabilitas dan kemajuan suatu negara. Tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan. Kerjasama di antara umat beragama merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kerjasama yang erat di antara mereka, maka kehidupan dalam masyarakat akan menjadi aman, tentram, tertib, dan damai. Berikut ini bentuk kerjasama antar umat beragama, diantaranya yaitu yang pertama, adanya dialog antar pemimpin agama. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Bagaimana kerjasama antar umat beragama itu? Kerjasama merupakan hubungan yang dinilai paling berhasil dalam suatu kemajemukan.
Oleh karenanya, hal ini menjadi mutlak dilakukan di negara kita yang majemuk. Kerjasama harus dilakukan untuk menghasilkan pembaruan yang diinginkan. Selain itu, kerjasama juga dapat memperkuat atau memberdayakan orang atau kelompok lain yang belum terlibat. Dengan kerjasama, masalah-masalah akibat perbedaan etnis, agama, dan budaya dapat diatasi. Contoh, kerjasama dalam pembangunan jembatan yang rusak dapat menyatukan warga di wilayah yang berbeda. Kerjasama dapat pula dilakukan antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama meliputi berbagai bidang. Beberapa bidang kerjasama antar umat beragama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penegakan keadilan. Kerjasama antar umat beragama dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi atau memberantas praktik ketidakadilan yang sudah menyengsarakan rakyat dan umat dalam waktu yang cukup lama, misalnya dengan melaporkan pihak yang melakukan korupsi kepada penegak hukum. Selanjutnya yang kedua, memperbaiki taraf hidup atau ekonomi. Kerjasama antar umat beragama memungkinkan adanya perbaikan taraf hidup bagi pemeluknya. Salah satu contoh kerjasama dalam bidang ini adalah penggalangan dana untuk membantu korban bencana dan membuka lapangan kerja untuk warga yang belum bekerja. Selanjutnya yang ketiga, perbaikan akhlak. Para pemimpin dan tokoh-tokoh agama dituntut untuk bisa bekerja sama dalam menyuarakan kehendak agama demi kebaikan, perdamaian, kebahagiaan, dan keselamatan umat manusia. Misalnya dengan mendukung diberantasnya perilaku seks bebas yang dapat merusak mental dan perilaku remaja. Selanjutnya kita akan melihat kendala-kendala kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, rendahnya sikap toleransi. Salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan atau lazy tolerance. Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja dialog yang lebih mendalam tidak terjadi karena baik pihak yang berbeda keyakinan atau agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Yang kedua, kepentingan politik. Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya, bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama dan bahkan memporak-porandakan seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan bangunan dialog yang sedang kita selesaikan, seperti yang sedang terjadi di negeri kita saat ini. Yang ketiga, sikap fanatisme. Dengan saling mengandalkan pandangan-pandangan setiap sekte dalam agama tersebut, maka timbullah sikap fanatisme yang berlebihan. Berikut ini ada beberapa alasan bagi para remaja untuk pergi ke rumah ibadah atau menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, komunitas religius mengurangi tindakan-tindakan penuh risiko. Remaja yang aktif dalam kegiatan keagamaan memiliki risiko yang lebih kecil untuk terkena pengaruh negatif pergaulan, seperti penggunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, dibandingkan dengan remaja yang tidak bergabung dengan komunitas keagamaan. Selanjutnya yang kedua, komunitas religius mengajarkan nilai-nilai. Nilai-nilai kebaikan ini akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan pembuatan pilihan-pilihan positif. Yang ketiga, komunitas religius tidak memiliki batasan usia. Tiadanya batasan usia membuat kita dapat bertemu dengan orang-orang dari berbagai tingkatan usia. Selanjutnya yang keempat, komunitas religius menyediakan perlindungan dan sandaran. Kita akan menjalin hubungan dengan guru-guru pelajaran agama, pemimpin kaum muda, rekan sebaya, keluarga, dan pembimbing yang peduli pada kita dan selalu siap membantu pada saat senang dan susah. Yang kelima, komunitas religius menaruh harapan tinggi pada kaum muda.
Pemahaman akan potensi besar membuat komunitas religius selalu memotivasi dan memfasilitasi remaja untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, sukses, dan berprestasi. Yang keenam, komunitas religius menyediakan kesempatan agar kita menjadi anggota kelompok yang bisa berkontribusi. Yang ketujuh, komunitas religius mendorong kita untuk melayani orang lain. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya yang kedelapan, komunitas religius memupuk kemampuan bersosialisasi dan sifat kepemimpinan. Komunitas ini memberi kesempatan pada remaja untuk memimpin, merencanakan program, menjadi pemimpin agama bagi rekan-rekan sebaya dan anak yang lebih muda melalui kegiatan positif. Demikian tadi materi tentang toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.